Saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, menjadi kuat dan menghasilkan buah adalah hasil dari hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Karena pada waktu kita mengalami kepenuhan roh, kita akan terus berbuah, menjadi kuat dan tidak lemah. Dalam Ulangan pasal 29, ayat 29, berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudaraku, pada waktu Tuhan menyatakan rahasia dan kuasa-Nya bagi kita, maka berkat tersebut tidak akan pernah diambil Tuhan dari hidup kita. Sebaliknya, akan terus-menerus dinyatakan, sampai keturunan yang selanjutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang telah difirmankan, dinyatakan, dan yang ditulis di dalam Alkitab, tentang kuasa supranatural, mujizat, berkat, pengurapan, dan lainnya, akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem, yaitu Roh Kudus, yang akan dicurahkan ke atas mereka, supaya kuasa kepenuhan, dan pengurapan Roh Kudus yang Tuhan Yesus miliki, dapat dialami juga oleh murid-muridnya, sehingga mereka hidup dalam kuasa. Bahkan sampai hari ini, janji itu pun kita alami. Itu sebabnya, dalam segala keadaan, kita lebih dari pemenang, kita kuat, karena kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita, karena Dia adalah Bapa, Dia penuh dengan kelimpahan, dan terus-menerus memberi, dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, karena sampai selama-lamanya, Dia adalah pemberi bagi kita. Yesaya pasal 9, ayat 1, mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, mereka yang terhimpit berjalan dalam kegelapan, dan dalam kekelaman, akan melihat terang yang besar. Seberapapun gelap keadaan kita saat ini, seberapa besar tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, ketika Tuhan Yesus datang, maka Dia akan mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun dari zaman ke zaman, tanah Zebulon dan Naftali itu ditolak dan tidak diindahkan, tetapi Tuhan Yesus memilihnya, untuk memulai pelayanannya, dan menyatakan kemuliaan-Nya. Apa yang paling tidak berharga menurut ukuran manusia, di mata Tuhan berharga dan mulia. Hal kerajaan sorga, sama seperti seorang yang keluar ke ladang, dan menemukan mutiara di dalam tanah. Ketika dia menemukan mutiara itu, dia menjual semua hartanya, untuk memperoleh mutiara itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita, karena bagi Tuhan, kita seperti permata yang berharga dan mulia. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa Dia lebih dulu melakukannya. Artinya, jika Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, itu karena Dia telah melakukannya lebih dahulu,
yaitu mencari dan menyelamatkan kita. Sekalipun mungkin banyak orang menilai kita rendah, tidak mengindahkan, bahkan menolak kita, tetapi Tuhan melihat kita berharga dan mulia. Dia menyelamatkan kita dan mengubahkan kita untuk kemuliaan-Nya. Dari tempat yang biasa dan tidak terpandang, Tuhan Yesus memilih 12 orang murid yang biasa dan mengubah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika 120 orang murid dari Galilea itu menantikan Roh Kudus, dan pada waktu Roh Kudus itu turun, 120 orang yang biasa menjadi orang-orang dahsyat yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia dan mengubahkan jalannya sejarah. Tuhan Yesus memberikan segalanya, bahkan nyawanya bagi kita, mengosongkan dirinya, datang sebagai manusia, dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 38, demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Firman Tuhan, janji, nubuatan dari Tuhan, tidak pernah diambil kembali daripada kita. Justru sebaliknya akan terus-menerus bekerja, dan berhasil kepada apa yang disuruhkan kepadanya. Apa yang sudah Tuhan berikan, Dia tidak akan menariknya kembali. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berhasil. Jika kita membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan, maka kita harus yakin sepenuhnya, firman itu akan bekerja dan berhasil, dan tidak akan pernah gagal. Sama seperti Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan, hingga menyelesaikan karyanya di kayu salib, maka demikian pun yang kita alami, bahwa firman dan janji yang kita terima akan digenapi, dan semua itu akan selesai. Apapun keadaan dan situasi kita hari ini, melangkahlah dengan iman dan percaya, apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Dan jika Roh Kudus memimpin kita, maka kita akan mengalami kemenangan dan terobosan yang besar. Biarlah senantiasa hidup kita dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus senantiasa ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami, untuk selalu hidup dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kami minta, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengendalikan seluruh hidup kami, agar kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar,
di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.